Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kaliana Tantri dari Program Studi Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis saluran pemasaran terhadap pelaku agribisnis dan agroindustri. Sebelumnya, saya akan membacakan definisi terlebih dahulu mengenai agribisnis dan agroindustri. Agribisnis adalah usaha atau bisnis yang berbasis pada pertanian atau bidang-bidang lain yang mendukungnya, yang meliputi penyediaan sarana produksi dan peralatan, pengolahan hasil pertanian, pemasaran, sarana dan pembinaan. Sedangkan agroindustri adalah kegiatan industri berupa pengolahan hasil pertanian yang melibatkan faktor penyediaan alat dan jasa dalam proses kegiatan tersebut untuk menghasilkan produk pertanian yang mempunyai nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Saluran pemasaran agribisnis. Dalam hal ini, saya mensurvei beberapa pelaku pemasaran agribisnis pada komoditas tanaman pisang. Terdapat 3 saluran pemasaran. Saluran yang pertama meliputi petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan konsumen. Sedangkan saluran pemasaran yang kedua meliputi petani, pedagang pengecer, dan konsumen. Dan yang terakhir yaitu saluran yang ketiga meliputi petani dan konsumen. Dalam hal ini, pelaku agribisnis menerapkan beberapa fungsi pemasaran terhadap hasil pertanian, yaitu fungsi yang pertama, fungsi pertukaran, yang mana dalam fungsi ini terdiri dari proses pembelian dan penjualan. Penjualan adalah mengalihkan barang-barang kepada pihak pembeli dengan harga yang memuaskan, sedangkan pembelian di sini dibedakan menjadi 3, pembelian untuk konsumsi, pembelian untuk bahan dasar pabrik yang nantinya akan diolah kembali menjadi produk jadi, dan yang terakhir, pembelian untuk dijual kembali. Dan yang kedua, fungsi pengadaan secara fisik, yang terdiri dari pengangkutan dan penyimpanan. Pengangkutan dalam proses ini merupakan proses pengangkutan produk pertanian, yaitu buah pisang, ke tempat pengolahan, dan penyimpanan merupakan proses penahanan produk yang dihasilkan atau diterima sampai dengan dijual kembali atau dikonsumsi. Berikut analisis biaya-biaya yang terdapat dalam pelaku agribisnis. Saluran pemasaran yang pertama, adapun biaya pemasaran yang dikeluarkan yaitu dalam pedagang pengumpul sebesar 500, pedagang pengecer 1000. Bisa kita lihat dengan harga beli dan harga jual yang telah ditentukan. Keuntungan yang diperoleh oleh pedagang pengumpul yaitu sebesar 2.500 dan pedagang pengecer sebesar 4.000. Total margin yang didapatkan tersebut diperoleh dari pengurangan harga jual dikurang dengan harga beli, sehingga diperoleh margin di pedagang pengumpul sebesar 3.000 dan pedagang pengecer 5.000, dan begitu pula perhitungan yang dilakukan terhadap saluran pemasaran yang kedua dan saluran pemasaran yang ketiga. Selanjutnya mengenai saluran pemasaran agroindustri. Dalam hal ini saya mensurvei beberapa pelaku pemasaran agroindustri pada usaha keripik pisang. Terdapat 2 saluran pemasaran, yaitu saluran pemasaran yang pertama meliputi petani, pedagang pengecer, dan konsumen, dan pola pemasaran yang kedua meliputi petani dan konsumen. Dalam hal ini, pelaku agroindustri atau pedagang keripik pisang yang saya survei menerapkan beberapa fungsi-fungsi pemasaran terhadap produk yang dihasilkan, diantaranya yaitu fungsi pertukaran yang terdiri dari penjualan dan pembeli. Dan yang kedua, fungsi pengadaan secara fisik, yaitu sama seperti analisis di agribisnis sebelumnya, bahwa terdiri dari pengangkutan dan penyimpanan.
Dan yang ketiga yaitu fungsi pelancar. Di dalamnya itu terdapat pembiayaan, penanggungan resiko, informasi pasar, dan standarisasi dan grading. Kita langsung saja pada analisis biayanya. Dalam saluran pemasaran yang pertama, yaitu yang terdiri dari produsen, pedagang pengecer, dan konsumen, di mana produsen mendapatkan dikenai biaya pemasaran yaitu sebesar 500 dengan harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen yaitu sebesar 3.000, kemudian dibeli oleh pedagang pengecer untuk dijual kembali seharga 5.000. Adapun keuntungan oleh produsen yaitu sejumlah 2.500 dan pedagang pengecer yaitu sebesar 2.000, dan total margin seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa diperoleh dari pengurangan harga jual dikurang dengan harga beli sehingga didapatkan total margin sebesar 2.000 oleh pedagang pengecer. Dan begitu juga pula dengan saluran pemasaran yang kedua, keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar 3.000 karena produsen langsung menjualnya kepada konsumen tanpa melalui perantara pedagang pengecer. Kesimpulannya, dari data survei yang telah saya lakukan terhadap 2 pelaku usaha baik di bidang agribisnis maupun agroindustri, saya mendapati beberapa pola pemasaran yang mana dalam setiap bidangnya memiliki pola yang hampir sama. Dalam bidang agribisnis, pola yang dianggap efisien yakni pada pola pemasaran yang ketiga. Mengapa? Karena dalam pola tersebut, petani bisa mengambil keuntungan lebih besar dengan langsung menjual produk kepada konsumen tanpa melewati perantara manapun dan pengeluaran biaya pemasaran lebih kecil, sehingganya keuntungan yang didapat akan lebih besar. Beda halnya dengan bidang agroindustri, pola pemasaran yang dianggap paling efisien yakni pola pemasaran yang melibatkan pedagang pengecer, yakni pola pemasaran yang pertama, sehingganya produk yang dihasilkan oleh produsen akan lebih mudah untuk dipasarkan dan biaya pemasarannya pun akan lebih kecil sehingga keuntungan yang didapat akan lebih besar. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.